Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Ari Wibowo di podcast Senyong, podcast kita semua. Setelah sekian lama podcast Senyong absen karena markasnya warung sate Kang Waad sedang direhab. Orang Tegal bilang sedang diorak-arik. Jadi sementara podcast Senyong off dulu. Namun hari ini podcast Senyong hadir kembali dengan suasana yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan memang podcast Senyong setiap kali tampil pasti harus beda. Saya berada di sebuah tempat yang kalau tidak saya sebutkan ya pasti masyarakat Tegal pun tidak akan tahu bahwa di Slawi ada sebuah tempat yang latar belakangnya ini pohon purba. bukan pohon purba, tapi memang bentuknya seperti pohon purba. Ya, saya berada di dinas apa ini? Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Jadi yang diutamakan adalah ketahanan pangannya dulu, baru pertanian. Ya, dan hari ini kenapa ada podcast di sini? Karena hari ini ada acara Pasar Tani Expo yang pagi tadi sudah dibuka oleh Ibu Bupati dan suasananya ramai sekali. Banyak penjual dan juga banyak pembeli. Alhamdulillah 99% mungkin terjual produknya. Cuman sayang tidak sempat saya beli produk, jadi saya tidak dapat bibit gratis ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa dapat bibit gratis. Dan cerita podcast Senyong kali ini adalah tentang bawang putih lokal. Nah, kenapa bawang putih lokal? Karena beberapa waktu yang lalu Dinas Kapetan ini menyelenggarakan kegiatan terkait dengan bawang putih lokal. Ya, jadi bawang putih lokal ini memang sedang digiatkan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan perekonomian petani bawang putih tentunya, dan juga mengurangi beban impor bawang putih. Ternyata bawang putih ini punya nilai yang cukup strategis di tingkat nasional bahkan dunia. Nah, seperti apa cerita tentang bawang putih lokal ini? Saya akan berbincang dengan Pak Agus Sukoco. Beliau adalah Kepala Dinas Kapetan. Assalamualaikum Pak Agus Sukoco. Waalaikumsalam Pak Pur. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah tidak ngantuk Pak? Mas, lumayan. Lumayan capek, saya yakin pasti capek. Dengan adanya Pasar Tani Expo ini. Luar biasa. Seperti apa Pak? Sedikit tentang Pasar Tani Expo. Oke, sebenarnya kegiatan Pasar Tani itu merupakan rangkaian dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia. Di dalamnya ada beberapa kegiatan, di samping Bazar Pangan Murah juga ada Expo Wirausaha Pemuda Agribisnis, dan juga gerakan pangan murah dan pembagian bibit gratis bagi masyarakat, bibit tanaman. Oke. Waduh, saya nggak sempat nih, nggak dapat bibit gratis. Masih ada Pak? Kebetulan kita hanya menyediakan 1000 batang. 1000 batang. Sudah habis semua. Sudah habis dan syaratnya gratis. Karena memang. gratis, meskipun syaratnya harus belanja di sini. Ya, saya datang ke sini sudah mau belanja sudah habis. Ya wis orang keduman bibit lah, orang apa-apa wis. Next ke depan mudah-mudahan ada lagi. Ada lagi, Pak. Ada lagi ya Pak. Ya, jangan lupa ngundang saya Pak kalau ada lagi Pak. Podcast Senyong. Baik Pak Agus Sukoco. Ini kita cerita bawang putih lokal Pak. Beberapa bulan yang lalu ya, ada dari perguruan tinggi negeri yang mengadakan kunjungan ke sini. Salah satunya adalah kunjungan ke pusat bawang putih lokal. Ya, kemudian beberapa tahun yang lalu saya ikut melaunching juga ya Ibu Bupati tentang bawang putih lokal. Sebetulnya bagaimana ceritanya ini Pak bawang putih lokal di Kabupaten Tegal? Sebenarnya memang beberapa puluh tahun yang lalu bawang putih di Kabupaten Tegal pernah mengalami kejayaan Pak. Bahkan setiap kali panen petani kita yang menanam bawang putih bisa langsung untuk mendaftar haji Pak. Tapi kalau akhir-akhir ini boro-boro untuk seperti itu, kita kalah bersaing dengan adanya serbuan bawang putih impor. Sangat disayangkan ketika di daerah digencarkan supaya memproduksi komoditas unggulan, tapi keran impor di pusat masih begitu besar. Dibuka terus. Jadi kita
kalah bersaing terutama di harga dan bentuknya. Ya. Nggih. Ya, memang kemarin juga saya sempat membaca di running text di TV bahwa pemerintah akan membatasi impor bawang putih import ya. Iya. Nah, ini seperti apa Pak bawang putih lokal di Kabupaten Tegal ini ketersediaannya seperti apa Pak? Kalau air-air ini memang berkurang jauh ya ketersediaannya karena minat petani untuk menanam bawang putih sudah jauh berkurang. Tapi ketika komitmen pemerintah, kebijakan pemerintah berpihak kepada petani dengan adanya pembatasan keran impor, tentu sebagaimana yang pernah kami langsung tanyakan kepada para petani, mereka tetap bersemangat aslinya. Yang penting harganya petani untung lah kalau menanam. Apapun itu kalau secara otomatis petani untung, mereka akan bersemangat dengan sendirinya. Termasuk untuk komoditas bawang putih lokal. Bawang putih lokal ini ya. Berarti kapasitas produksinya masih ini gimana Pak? Kapasitas produksinya yang memang rendah atau serapannya yang masih belum? Karena serapannya memang rendah juga di pasaran, akhirnya kan berangsur-angsur jumlah petani yang menanam bawang putih juga berkurang Pak. Meskipun saat ini masih ada lah sedikit karena untuk tetap melestarikan produk unggulan dari Kabupaten Tegal. Ya, nah itulah kenapa podcast Senyong ceritanya tentang bawang putih lokal. Ya, dimaksudkan untuk menggiatkan penggunaan bawang putih lokal. Dan ternyata bawang putih lokal ini kualitasnya tidak kalah ya Pak. Betul. Kualitasnya tidak kalah. Ibarat apa ya Pak? Kalau bawang merah itu ya bawang merah lokal ini rasanya lebih. Kalau untuk sate, ya kan, sate Kang Mbak aja pakainya bawang putih lokal Pak. Itu dibandingkan bawang import itu lebih kuat lah aromanya. Ya, memang begitu Pak. Betul Pak. Keunggulan bawang putih lokal kan di aroma. Aromanya begitu menyengat sehingga ketika dengan penggunaan bawang yang sedikit rasanya sudah terasa sekali bawang putihnya. Oke. Itu bawang putih lokal. Lokal. Ya. Berapa lama Pak proses produksi bawang putih lokal ini? Mungkin dari petaninya harusnya ya. Setahun berapa kali panen Pak kalau bawang putih lokal? Kalau di sini memang saat ini sekali panen aja sudah alhamdulillah Pak. Karena memang sudah sangat jarang yang menjarang. Ya. Kalau bawang merah kan mungkin bisa setahun sekali atau setahun dua kali ya Pak. Ya, nah kalau bawang putih ini juga, gitu. Tergantung pengairannya. Tergantung irigasinya juga. Sementara di Kabupaten Tegal di wilayah mana Pak? Untuk bawang putih lokal di daerah atas, khususnya di daerah Tuwel, Kecamatan Bojong. Tuwel Bojong. Itu yang paling ideal, paling dominan dan mungkin suhunya cocok, kondisi iklimnya cocok, tanahnya juga cocok mungkin ya. Oke. Ya, ada berapa petani di sana Pak sampai dengan saat ini yang masih produktif? Kalau jumlah pastinya tidak tahu persis sih Pak, tapi yang jelas ketika kita sudah ada sarana untuk berkumpulnya teman-teman petani bawang putih di Learning Center itu kan sudah ada kelompok tani yang aktif memanfaatkan itu untuk bertukar pikiran, termasuk menghadapi kaitannya dengan kendala harga pemasaran bawang putih. Ya, ada Learning Center bawang putih khusus ya. Itu pusat belajar tentang bawang putih. Itu khusus untuk petani bawang putih atau terbuka untuk umum, siapa saja yang boleh belajar di sana Pak? Awal-awalnya memang untuk bawang putih saja nggih, tapi karena di daerah kita juga sekitar Bojong dan sekitarnya tidak hanya petani bawang putih, jadi bisa digunakan untuk teman-teman petani berdiskusi baik dari komoditas lainnya selain bawang putih juga bisa seperti itu. Ya, ada rencana pengembangan buatan Pak? Tidak hanya di Bojong misalkan. Kalau untuk pengembangan kita kan yang daerah asalnya saja saat ini bagaimana membangkitkan semangat petani untuk tetap berbudidaya bawang putih masih itu ya masih ada kendala. Kendalanya banyak. Kita belum berani keluar daerah yang secara iklim mikro juga masih coba-coba. Kendalanya apa saja sih Pak? Bibit mungkin ya paling susah. Enggak, sebenarnya
terkait dengan bibit, pupuk dan teknik budidayanya tidak masalah. Oh. Karena tidak ada jaminan ketika petani panen itu petani akan untung kaitannya dengan harga dan kalah bersaing dengan bawang putih impor itu. Oh begitu. Jadi sebetulnya petani ini karena mungkin juga sudah turun-temurun gitu ya. Mereka wis ahli lah. Ibaratnya nandur bawang putih karo merem wis dadi. Sudah biasa. Pupuknya apa, ngatasi hamanya bagaimana wis biasa. Cuman itu tadi ya. Berarti pasca panennya mau seperti apa? Pemasarannya seperti apa? Dan tidak kurang-kurang ketika panen juga sudah coba diolah menjadi olahan lain seperti black garlic, ya, powder maupun pasta. Ya. Itu sudah mulai diupayakan seperti itu. Oke, ya baik. Kita akan beralih perbincangan kita tentang tadi bawang putih ini tidak hanya untuk ibu-ibu masak saja, tapi juga apa saja penggunaan bawang putih lokal khususnya yang kemarin dilombakan juga. Jadi kemarin ada lomba masak kreasi bawang putih lokal. Hasilnya seperti apa? Kita jeda break terlebih dahulu. Tetap di podcast Senyum, podcast kita semua. Baik, pemirsa kembali lagi di podcast Senyum, podcast kita semua bersama Bapak Agus Sukoso. Beliau adalah Kepala Dinas Kapetan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kita ngobrol-ngobrol tentang bawang putih lokal yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, Pak. Betul. Beberapa tahun yang lalu kita mengembangkan Kabupaten Tegal ini, pemerintah Kabupaten Tegal mengembangkan budidaya bawang putih, bawang putih lokal khususnya. Ya, dan tadi disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah terkait dengan apakah itu bibit, kemudian apakah itu budidayanya, cara budidayanya dan pemeliharaannya dan seterusnya. Namun kendala yang paling utama para petani adalah pemasaran. Pasca panennya seperti apa? Ya, karena pemikiran atau mindset ibu-ibu khususnya ini tentang bawang putih adalah ya hanya untuk masak. Iya kan? Tidak ada yang lainnya. Padahal ada yang lainnya. Apa saja kira-kira Pak Agus? Manfaat bawang putih selain untuk memasak tadi. Betul, selain untuk sebagai penyedap rasa di pada masakan juga banyak sekali untuk manfaat kesehatannya. Seperti black garlic itu kan jelas manfaatnya untuk kesehatan jantung, mencegah terjadinya komplikasi gula dan sebagainya. Itu salah satunya itu. Ya. Dan pemirsa, saat ini di sebelah sana ya sedang masak juga ini ada salah satu chef yang kemarin menjadi juri ya, Chef Teguh Mulyo. Beliau ini sedang masak apa, Chef? Tahu telur asin bawang putih, Pak. Tahu telur asin bawang putih. Oke, saya tunggu hasilnya, Chef. Seperti apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang tahu telur asin dan bawang putih. Ya, tahu ini juga salah satu produk lokal Kabupaten Tegal, ya, Pak. Banyak pengrajin tahu di Kabupaten Tegal. Ada tahu aci ya, yang produk jadinya. Ada lagi tahu pletok dan yang lain-lain. Ya, kemudian telur asin ini juga produk lokal lah. Telur asin juga di Kabupaten Tegal ini banyak sekali. Pengusaha telur asin, pengusaha ternak itik ya, yang menghasilkan telur asin juga banyak sehingga sekali. Cocok ini kalau masak tahu telur asin bawang putih. Ya, di sini juga ada ya Pak Agus. Betul. Pak Agus ini sudah disiapkan oleh panitia ini, Pak. Silakan, Pak. Monggo.
Ini juga produk khas dari Kabupaten Tegal. Poci. Teh poci, gulanya gula batu. Batu. Ya, monggo Pak Agus. Sambil podcast Inyong harus minum. Minum. Ya, kalau di warung sate harus makan sate Kang Waad. Kang Waad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melek, makbiar. Teh Ya. poci, gulanya batu. Sambil menunggu masakannya matang. Dilanjut lagi Pak Oke, Agus. monggo. Manfaat tadi black garlic. Selain dibikin black garlic, apa saja Pak? Untuk dibuat pasta juga bisa, dibuat powder tepung juga bisa. Tepung bawang putih. Dan Sudah ada itu yang memproduksi di sudah sini ada Pak? itu di daerah Rembul juga ada. Sudah Oh. kemasan oleh kelompok tani, kelompok wanita tani di Rembul. KWT ya? KWT. Rembul Bojong. Bojong. Ya, betul. Dan pemirsa ini di sini juga ada olahan yang lain. Iya, betul. Ini bawang putih. Nah, ini bawang putihnya seperti ini. Kalau Ini. bawang putih lokal ini seperti ini. Seperti ini. Ya. Memang secara fisik lebih kecil dibandingkan dengan bawang putih import. Kadang-kadang kan orang melihat, wah gede-gede. Tapi kalau gede-gede ya timbangannya secuil. Iya. Ini kesulitannya ketika ngupas, Pak. Butuh waktu Betul. lama. Ibu-ibu Itu kadang-kadang tidak sabar. tidak sabar. Wah, cilik-cilik teman ngapa ngulitinnya angel Iya, gitu. Padahal bawang putih kan mudah juga ya. Iya. Nah, ini salah satu Olahan. produk olahan. Oke. Ya, kita lihat ini bagelen. Iya. Bagelen butter garlic. Garlic. Ya, kemudian juga bisa dibuat ini apa nih? Roll jala. garlic, jala roll garlic. Iya. Jadi ini seperti roti jala, kemudian dikeringkan, di open ya sampai kering, dan bumbunya menggunakan aroma atau aromanya Putih. atau rasanya rasa bawang putih. Betul. Nah, ini kesukaan saya ini, sus. Saya juga sering Pak mengkonsumsi bawang putih yang Acar tunggal. bukan, saya rendam pakai madu. Tapi karena saya tidak bisa bikin black garlic, pokoknya saya masukkan open sampai kering, baru saya kasih madu. Khasiatnya sudah terbukti. Hasilnya sudah terbukti. Alhamdulillah sehat sih penting Pak. Alhamdulillah sehat, yang penting sehat. Ya, kembali ke bawang putih Pak. Ini masyarakat harus kemana kalau mencari bawang putih Pak? Saat ini, apakah harus ke sini atau mungkin di pasaran? Terkait dengan Stok. bawang putih untuk konsumsi, Ya, itu di daerah Bojong juga banyak, di kelompok tani Pak Jafar itu pengepul Ya. bawang putih ada itu. ya. Terkait harga Pak? Nah ini terkait harga, kadang kita tadi biaya produksinya sudah cukup tinggi, kalah bersaing dengan harga yang bawang putih impor itu. Ya. Harganya jauh lebih murah. Pak, bawang putih impor itu nggak bisa ditanam di sini ya Pak? Pernah dicoba, tapi memang hasilnya tetap beda. Mungkin karena iklim mikronya jelas berbeda. Waktu itu dari IPB menjelaskan bahwa dari beberapa daerah yang impor dari Cina, setelah ditanam di daerah sini hasilnya juga tidak maksimal. Karena memang jelas beda iklim mikro, Beda iklim, ya. kesuburan tanah dan sebagainya. Oke. Ya, jadi memang ya di sini tetap harus bawang putihnya bawang Bawang putih putih lokal, mau Betul, tidak mau. tidak mau. Petani harus nanamnya yaitu bawang putih lokal, mau tidak mau. Bibitnya juga sudah bisa memproduksi sendiri Pak. Sudah bisa. Tidak import kalau bibitnya. Justru di sini kemarin kita teman-teman kelompok tani yang menanam bawang putih kerjasama dengan Dirjen Hortikultura untuk menyediakan bibit bawang putih yang akan dipakai dari Kementerian Pertanian untuk daerah lain. Oh. Justru bibitnya Dari diambilkan sini? dari sini. Oh. Tahun ini. Tahun ini baru ya. Tahun ini Tahun kita ini dapat. proyek Tapi ya kerjasamanya langsung dari kementerian ke petani. petani. Hmm. Petani yang khusus bibit bawang putih untuk pembibitannya. Ya, artinya secara kualitas juga bawang putih dari Kabupaten Tegal orang main-main lah. Main-main. Pak. Orang main-main dan orang bain-bain. Betul. Nyatanya pemerintah pusat pun percaya. Kan
bisa diekspor atau bisa untuk ditanam di daerah lain. Iya, ini kan berarti luar biasa sebetulnya. Iya. Ya, hanya tinggal tadi ibu-ibu ya, ibu-ibu mulai sekarang cari bawang putih lokal untuk masak. Saya belum bisa mengatakan, wah enak nemen ge. Jadi Pak Agus Sukoco enak nemen. Karena ini masih segelan semua. Saya menunggu dari hasil Boleh dibuka chef berarti ini. Teguh Pramulyo. Boleh dibuka Kalau ini, sudah Pak. jadi seperti Ini, apa Pak. chef? Masakannya chef. Jangan Pak, jangan Pak. Jangan. Nggak usah Pak. Ini aja. Nanti saya kalau lebaran aja Pak. Saya kalau lebaran aja. Ya baik. Kita jeda break. Saya akan menikmati hasil olahan tahu telur asin bawang putih. Seperti apa rasa bawang putihnya? Apakah dominan atau lebih kuat telur asinnya atau seperti apa? Dan nanti kalau sudah kita akan tanya resepnya seperti apa. Baik, kita jeda break terlebih dahulu. Pemirsa, kembali bersama podcast Senyong, podcast kita semua masih di Dinas Kapetan bersama Kepala Dinas Kapetan Kabupaten Tegal, beliau Bapak Agus Sukoco. Dan tadi saya sudah menunggu matangnya masakan dari Chef Teguh Pramulyo, tahu telur asin bawang putih. Coba Chef, seperti apa Chef? Ini pokoknya podcast Senyong itu kudu mangan ke. Harus ada sesuatu yang dimakan. Ya, sukses, Chef. Iya. Ya, ini apa ini, Chef? Ini tahu telur asin bawang putih, Pak. Tahu telur asin bawang putih. Bawang putih lokal, Pak. Bawang putih lokal. Chef, bedanya apa, Chef? Bawang putih lokal dengan bawang putih import. Kalau- Secara ini loh, secara penggunaannya di masakan. Iya. Kalau saya kan penggunaannya dimasakkan ya, Pak. Ya. Kalau bawang putih lokal itu taste-nya lebih kuat dan aromanya lebih enak, Pak. Lebih- Ketimbang bawang putih Oh, gitu. impor. Lebih menyengat begitu. Iya, lebih enak. Jadi penggunaannya sedikit aja sudah. Rasa. Oh, Mantap, gitu. berarti lebih irit ya, Pak? Iya. Lebih irit. Ya. Tuh, ibu-ibu, lebih irit kalau kita menggunakan bawang putih lokal. Nah, kalau sama-sama sekilo lah ya, sama-sama sekilo, tapi karena ini aromanya lebih kuat, sedikit pun bisa luar biasa. Ya, saya cicipi ya, Chef. Oh, monggo, Pak. Silakan. Monggo, Pak. Oh, enggak, ayo bagus. Bareng-bareng kita, Pak. Sepiring berdua kita, Pak. Patutin aja ini. Ya, Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, oke, udahnya mudun. Enak, Chef. Bentar, Pak. Pak, enak, Pak. Mantap ini. Coba juga ya, Pak. Oh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun juga Chef memang beda. Rasa bawang putihnya, rasa telurnya, rasa tahunya berimbang. Cuman untuk ukuran saya tidak suka pedas, jadi ini terlalu pedas buat saya. Untuk ukuran saya, mungkin ukuran Pak Agus beda lagi, kurang pedas mungkin. Sama, Pak. Nanti dikasih resepnya, Oh iya, baik. kasih resepnya. Ya, selain untuk masakan bawang putih bisa dibuat apa aja, Chef? Kalau kami Ya, kan- memang ini ada kue ya. Ya, Untuk kue pun sama, sama. Jadi terutama untuk garlic bread ya, Tak Pak, minum, untuk Chef. roti menghilangkan pedas. roti bawang putih itu juga sekarang lagi tren-trennya, Pak. Ya, garlic bread itu roti bawang putih itu lagi Ya. tren-trennya. Garlic bread. Terus ada yang untuk cemilan kan ada apa, manisan bawang putih ya. Pemanisan. Manisan bawang putih juga ada, Pak. Asinan Ya. buat Asinan. makan. Ya, saya pernah menemukan ekstrak bawang putih. Ini sudah ada belum Pak Agus? Ekstrak bawang putih jadi minyak ya mungkin ya. Oh, ada kemarin. Ada, Waktu Pak. kemarin ada yang lomba. Itu juga sama digunakan untuk masakan. Betul, Pak. Sama. Itu biang, Pak. Jadi Oh, nanti itu gitu. di, ekstrak bawang putih, jadi hanya sedikit untuk masakan sudah enak, Pak. Ya, baik. Pemirsa, karena terkendala cuaca. Terima kasih, Chef. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak Agus Sukoco Oke. dan sukses selalu. Amin. Ya, amin. ada pesan barangkali Pak untuk masyarakat penggunaan bawang putih ini.
monggo untuk masyarakat pada umumnya silahkan tetap sesuai gunakan bawang putih lokal. Ya. Di samping untuk memberdayakan petani bawang putih juga itu suatu bentuk kecintaan kita pada keunggulan komoditas lokal. Baik. Iya. Terima kasih. Dan kalau butuh informasi tentang bawang putih lokal, datang ke sini, ke Bisa, kantor silakan. Kapetan. Betul. Ya, cari info bawang putih sebanyak-banyaknya di sini. Silakan. Ya, atau kalau tidak langsung ke Bojong ada di Bawang Putih Learning Center. Learning Center. Kalau dari sini sebelah kiri jalan. Iya. Ya. Di BPP Bojong. Di BPP Bojong sebelah lapangan Bojong. Betul. Depan SMA Bojong apa SMP ya, Iya, Pak? SMA. SMA Bojong, di situ tempatnya. Ya, cari info tentang bawang putih atau di pasar. Cari bawang putih lokal. Insya Allah jos untuk masak, untuk bikin makanan apa saja. Dan juga untuk menjaga kesehatan kita. Ya, dibikin black garlic maupun dikonsumsi begitu saja, enak wis. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Senyong, podcast kita semua. Saya Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.